Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring matematika. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini, ya. Baik, anak didik sekalian, minggu lalu kita libur. Jadi kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang pola bilangan, ya. Terakhir kita sudah mempelajari tentang bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri, ya. Ana harapkan antum bisa mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya, ya. Kita hari ini akan masuk ke bab yang baru, yaitu relasi dan fungsi. Silakan antum ambil buku catatan dan alat tulisnya agar kita memulai ke pelajaran kita. Baik, kita masuk ke relasi dan fungsi, ya. Pertama yaitu pengertian tentang relasi, ya. Relasi itu bisa didefinisikan seperti ini, ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Jadi di sini dalam pelajaran relasi dan fungsi ini, satu materi di pelajaran sebelumnya yang antum perlu untuk ingat-ingat kembali yaitu pelajaran tentang himpunan, ya, himpunan. Jadi di sini dalam relasi ini ada dua himpunan, ya, minimal dua himpunan dihubungkan, ya, dipasangkan dengan aturan tertentu, maka itulah disebut dengan relasi, ya. Aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Contohnya seperti ini. Selera makanan. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga tersebut mempunyai selera makanan yang berbeda-beda. Maka terjadilah hubungan antara masing-masing anggota keluarga tersebut dengan jenis makanan yang disukainya. Jadi di sini berarti ada dua himpunannya, ya kan? Himpunan yang pertama yaitu anggota keluarga, ya, anggota keluarganya siapa aja, ya kan? Kemudian himpunan yang kedua yaitu apa? Yaitu jenis makanan. Kemudian dipasangkan antara anggota keluarga ini dengan jenis makanan yang disukai dari anggota keluarga ini. Itulah disebut dengan relasi nantinya, ya. Contoh yang lain yang ini, kegemaran olahraga, ya kan? Misalkan di sini diterangkan teman-teman sekelas Anda, apakah semua teman Anda mempunyai kegemaran olahraga yang sama? Sudah pasti tidak. Ada yang suka sepak bola, ya kan, basket dan lain sebagainya. Maka terjadilah hubungan antara teman-teman Anda dengan jenis olahraga yang disukainya. Berarti di sini ada dua himpunan, ya kan? Yaitu himpunan yang pertama yaitu nama-nama teman satu kelas, ya. Himpunan teman satu kelas, ya kan, nama-namanya, anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu himpunan jenis olahraga, ya kan? Jenis olahraga. Kemudian dipasangkan antara nama-nama satu kelas tersebut dengan jenis olahraganya dengan aturan yaitu jenis olahraga yang disukainya tersebut, ya kan? Maka akan terbentuk sebuah relasi antara anggota siswa, ya kan, dalam kelas dengan jenis olahraga yang disukai dari anggota kelas tersebut. Jadi seperti itu gambaran, ya, tentang apa itu relasi, ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan aturan tertentu, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita masuk cara menyajikan suatu relasi, ya. Cara menyajikan suatu relasi nanti ada 3 cara, yaitu dengan himpunan pasangan berurut yang pertama, ya. Baru yang kedua dengan diagram panah. Baru yang ketiga dengan diagram
Cartesius ya. Untuk lebih paham tentang ini, kita masuk aja langsung tentang himpunan pasangan berurut ya. Himpunan pasangan berurut itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Dalam menyajikan relasi, cara yang pertama yaitu himpunan pasangan berurut. Langkahnya yaitu kita nyatakan himpunan anak, kita nyatakan sebagai himpunan A ya. Jadi di sini ada dua himpunan ya. Himpunan A yaitu himpunan anak, kemudian himpunan B yaitu himpunan makanan yang disediakan oleh rumah makan, sebuah rumah makan Matain ya. Keterangannya bisa kita baca di sini ya. Yaitu tentang anak yang ke sebuah restoran kemudian memesan makanan ya. Jadi ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya Aris, Bari, Cecep, Darla dan Vira ya kan. Kemudian himpunan B yang anggotanya soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate dan sop. Ini jenis makanan. Kemudian ini nama-nama yang masuk ke dalam restoran tersebut ya. Kemudian yang pertama itu menulis ini anggota-anggota himpunannya dari dua himpunan yang akan direlasikan atau dipasangkan ya. Langkah yang kedua yaitu kita pasangkan. Setelah udah kita ketahui anggota-anggotanya, anggota himpunannya, kemudian kita pasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan relasi makanan kesukaannya dalam bentuk S, Y ya. Dengan S elemen A ataupun anggota A dan Y anggota B ya. Jadi di sini kita tulis anggota A, kemudian kita koma, kita tulis anggota dari B ini, yaitu seperti ini ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. A direlasikan dengan B sama dengan Aris. Di sini tadi makanan kesukaannya ya. Berarti Aris makanan kesukaannya rawon ya kan. Aris makanan kesukaannya rawon. Kita tulis saja seperti ini. Pasangan berurut kita pasangkan langsung, kita tulis langsung apa anggotanya, kemudian dihubungkan dengan tanda koma ya kan. Aris anggota A, Aris kesukaannya rawon. Kemudian Aris kesukaannya satu lagi yaitu sop ya kan, dihubungkan. Aris rawon, Aris sop, Bari soto ya kan. Bari rawon ya kan, soto dan rawon berarti dua kesukaannya, berarti kita tulis dua. Bari soto, Bari rawon, Bari gulai ya. Ternyata tiga kesukaan Bari ya. Banyak kesukaannya. Baru apa? Cecep sate ya kan. Sate, nasi goreng ya kan. Vira sate ya, seperti itu. Jadi caranya seperti ini, tinggal dibuat dalam kurung kurawal seperti membuat dalam himpunan ya. Buat dalam kurung kurawal kemudian ditulis apa-apa aja yang dipasangkan. Aris kesukaannya rawon, Aris kesukaannya sop, Bari kesukaannya soto ya kan, seperti itu. Bari kesukaannya rawon dan seterusnya, ditulis semua ya. Apa-apa saja yang dipasangkan seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan, ataupun kita masuk ke contoh yang kedua ya mungkin ya. Kita lanjut aja dulu ya, agar lebih jelas nanti kita insyaallah kita jelaskan lagi. Kita masuk ke diagram panah. Diagram panah cara yang kedua yaitu seperti ini dia ya. Diagram panah gambarnya seperti ini, yaitu ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B ya. Langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah yang pertama yaitu membuat dua lingkaran atau elips. Ya biasanya dibuat dalam bentuk elips ya, elips atau lingkaran. Bisa juga dalam bentuk yang lainnya ya, tidak harus lingkaran dan elips ya, bisa persegi panjang, bisa yang lain-lainnya ya. Baru kemudian X adalah anggota dari A diletakkan pada lingkaran A. Yaitu tahap pertama kita buat elipsnya ya kan.
Baru tahap yang kedua yaitu kita isi anggotanya, apa-apa saja anggota dari himpunan A tadi di dalam elips ini, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu kita buat elips dari himpunan B, kita tulis anggota-anggotanya, ya kan? Kemudian setelah itu X dan Y anggota dari himpunan A ini dihubungkan, dipasangkan dengan anggota dari himpunan B, ya, dipasangkan dengan anak panah, dibuat tandanya, tanda panah ke B, artinya A dipasangkan ke B, ya, X dipasangkan ke Y, ya kan. Arah anak panah menunjukkan arah relasi. Ini artinya berarti himpunan A ataupun X, anggotanya X dipasangkan dengan himpunan B, anggotanya Y, ya kan. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi, ya, seperti itu. Ataupun dengan ini diterangkan kembali, ya. Caranya yaitu yang pertama yaitu buat elips dari himpunan A, kemudian buat elips dari himpunan B, ya kan. Kemudian tulis anggota-anggotanya yang tadi sama seperti yang ini tadi, ya, ini masih sama dibuat, ya. Buat anggota-anggotanya yaitu Aris, Bari, Cecep, Darla dan Vira, ya kan. Aris, Bari, Cecep, Darla dan Vira, anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan B, soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi goreng, ya kan. Ini anggota himpunan B. Kemudian dipasangkan makanan kesukaan dari himpunan A, dari jenis makanannya, ya kan. Aris tadi suka apa aja? Suka sop, rawon, ya kan. Bari menyukai 3 makanan yaitu soto, rawon, dan gulai. Cecep menyukai sate dan nasi goreng, ya kan. Vira menyukai sate. Sedangkan Darla dari jenis makanan yang terdapat di restoran tersebut tidak ada yang disukai oleh Darla, ya. Tidak ada salah satunya makanan favorit dari Darla, ya, seperti itu. Jadi seperti itu dengan cara diagram panah, ya, diagram panah. Berarti intinya seperti itu, ya. Tinggal antum buat elipsnya, tulis nama-nama anggotanya, ya kan. Kemudian dipasangkan sesuai dengan aturannya, ya, sesuai dengan keterangan dari ceritanya, ya. Apa-apa saja yang disukai dari himpunan A ini ke himpunan B, apa-apa saja yang dipasangkan, ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu diagram Cartesius, ya. Diagram Cartesius ini, ya, merupakan terdiri dari 2 garis yang berpotongan, ya, tegak lurus. Potongan tegak lurus di sini merupakan sumbu X, ya. Di sini X negatif X, ya. Sini Y dan di sini negatif Y, ya. Seperti itu. Jadi di sini pada relasi ini biasanya hanya akan digunakan pada bidang ini, ya, bidang X positif dan Y, Y positif, ya, daerah ini, ya. Y X elemen dari A, ya kan, Y elemen dari himpunan B, kemudian dipasangkan, ditarik garis lurus. Salah satu syaratnya yaitu dalam pembuatan diagram Cartesius yaitu jarak antara ini satu satuan ke satuan yang lain harus sama, ya, harus sama jaraknya. Misalkan antum pakai penggaris, antum gunakan ini 1 cm, berarti jarak ke sini juga harus 1 cm, ya, 1 cm. Kemudian ke atas pun kalau ini 1 cm, di sini pun harus 1 cm, ya. Seperti itu aturan dari membuat Cartesius, ya, satuan di diagram Cartesius. Contohnya seperti ini, ya, contohnya ini. Himpunan A yaitu baja, raksa, oil, nikel, oksigen, ya kan. Ini berarti
nama-nama zat kimia ya. Bisa nih baja, raksa, oli, nikel, oksigen ya kan. Di sini yaitu bentuk dari zat kimia itu yaitu padat, gas dan cair. Ya, baja kan dalam bentuk padat. Ya kan? Nikel dalam bentuk padat, raksa dalam bentuk cair ya kan. Oli dalam bentuk cair. Oksigen dalam bentuk gas ya kan. Seperti ini kalau dalam bentuk seperti yang tadi diagram panah ya kan, relasinya. Kemudian bagaimana dalam bentuk diagram Kartesius, yaitu seperti ini. Tinggal kita tulis di garis yang mendatar yaitu sumbu X, kita tulis yaitu A ya, himpunan A, baja, raksa, oli, nikel, oksigen ya kan. Kemudian di himpunan B kita tulis di garis C, padat, gas, cair. Kemudian tinggal kita hubungkan baja dengan padat, baja dengan padat, padat, baja. Berarti kita hubungkan, udah tarik garis lurus. Tinggal seperti itu ya. Mudah ya, insyaallah. Kemudian apa? Raksa yaitu cair, raksa cair hubungkan, udah. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini juga bisa dibuat dalam menampilkan, menyajikan bentuk relasi yaitu dengan cara diagram Kartesius ya. Ini bisa antum coba ya, latih-latih di rumah membuat ini ya, mengubah diagram panah ke dalam diagram Kartesius ya, bisa antum coba. Ini tinggal dihubungkan berarti ya kan. Aris, sob, aris berarti sob. Udah ditarik garis lurus. Tarik garis lurus kan, tarik titiknya di sini. Seperti itu ya, dan seterusnya. Itu sekedar pengenalan dari relasi ya. Pengenalan dari relasi dan cara penyajiannya. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi ya. Fungsi kita lihat apa perbedaannya dengan relasi tadi ya. Fungsi artinya, fungsi ataupun sering disebut dengan pemetaan, artinya adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi di sini fungsi ini juga merupakan relasi, tetapi relasi yang lebih khusus, yaitu dengan syarat, ada dua syarat di sini, yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Jadi ada dua syaratnya berarti ya kan. Berarti yang syarat yang pertama apa? Kalau dari pengertian ini yang bisa antum dapat, syarat yang pertama yaitu dari kata setiap anggota himpunan A. Berarti tidak boleh ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan ya kan. Karena setiap anggota himpunan A memasangkan setiap anggota himpunan A. Berarti tidak boleh ada himpunan A yang tidak dipasangkan ya kan. Itu syarat yang pertama. Baru syarat yang kedua apa? Yaitu himpunan A dipasangkan tepat satu. Ya tepat satu. Tidak boleh lebih dari satu. Ya kan? Setiap anggota himpunan A dipasangkan, baru yang dipasangkannya itu hanya satu kali ke himpunan B. Ya contohnya seperti ini. Kalau tadi kan relasi kan bebas ya kan, bisa salah satu anggota himpunan A tidak ada pasangannya di B, misalkan yang ini tadi. Misalkan yang ini kan, si Darla tidak dipasangkan ke himpunan B. Ya kan? Masih disebut sebagai relasi, tetapi di dalam fungsi, relasi yang disebut sebagai fungsi, setiap anggota himpunan yang di sebelah kiri, himpunan A, harus dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Ini Aris dipasangkan ke satu himpunan B yaitu rawon, Bari dipasangkan tepat satu ke gulai ya kan, Cecep ke sate, Vira ke sate
ya kan, satu juga dipasangkan ke tempat satu, ya kan, Darla ke nasi goreng, seperti itu. Berarti ini disebut dengan pengertian disebut sebagai relasi fungsi, ya kan, disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di contohnya untuk dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Di sini antum lihat ada himpunan P dan Q. P itu anggotanya A, B, C, ya kan. Q itu anggotanya 1, 2 dan 3, ya. Jadi di sini di contoh yang pertama, P, anggota P yaitu A dipasangkan dengan 1. Kemudian B dipasangkan dengan 1 dan 2, ya kan. C dipasangkan dengan 3. Syarat dari dikatakan sebuah relasi itu adalah merupakan fungsi yang tadi ada 2, yaitu anggota dari himpunan P semuanya harus dipasangkan, tidak boleh tidak ada yang dipasangkan. Berarti di sini syarat yang pertama terpenuhi, ya, semua dipasangkan, ya kan. Baru syarat yang kedua yaitu dipasangkan tepat 1 ke himpunan B. Berarti di sini A dipasangkan tepat 1 yaitu ke 1, ya kan. B dipasangkan 2 kali, ya kan. Berarti tidak tepat 1, berarti dipasangkan ke 1 dan dipasangkan ke 2. Berarti ini bukan termasuk fungsi, ya kan. Karena ada salah satu dari anggota dari himpunan P yang dipasangkan lebih dari 1 ke anggota himpunan Q, ya. Ini bukan merupakan fungsi tetapi relasi, ya. Kemudian yang contoh yang kedua, P ke Q, ya kan, A, B, C anggotanya sama. Kemudian A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2. Ini juga bukan termasuk fungsi, kan, karena tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu setiap anggota dari himpunan P dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan Q, yaitu ini. C tidak memiliki pasangan ke Q, ya kan. Berarti bukan termasuk fungsi, ya kan. Ya, bukan termasuk fungsi, yaitu C tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang ini P Q, A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 1, C dipasangkan ke 3, ya kan. Ini merupakan relasi ini disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena memenuhi syarat, yaitu anggota dari P, A, B dan C masing-masing semuanya dipasangkan. Oke, dipasangkan, ya kan. Kemudian dipasangkan tepat 1. Ya, dipasangkan ke 1. Ini dipasangkan ke 1, ini dipasangkan ke 1, C dipasangkan ke 3. Cuma 1 pasangannya, ya kan. Berarti ini disebut dengan fungsi, ya. Seperti itu. Ya. Berarti antum bisa baca-baca lagi nanti, ya, untuk lebih memahami, membedakan antara yang mana yang relasi yang disebut dengan fungsi, mana relasi yang tidak fungsi, ya. Kemudian di sini ada beberapa yang antum harus kenal, ya, tentang dari fungsi ini. Dari fungsi yaitu domain, kodomain dan ring, ya. Jadi domain ini disebut sebagai daerah asal, ya. Daerah asal berarti ini P, yaitu daerah asalnya A, B dan C, ya kan. Kemudian himpunan B disebut sebagai daerah kawan, ya, kodomain. Nah, kawannya ini 1, 2 dan 3, ya. Yaitu yang tanda panah mengarah ke situ, itu disebut dengan daerah kawan, ya. Ini daerah kawan berarti 1, 2, 3. Ini domain yaitu daerah asal, ini kodomain daerah lawan, ya, daerah lawan. Kemudian ringnya, himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A disebut dengan daerah hasil. Ya, berarti daerah hasil itu ada di B, ya kan, di B. Yang di kodomain, kita lihat kodomainnya yang memiliki pasangan ke
domainnya. Berarti di sini yang mana aja yang memiliki pasangan ke domainnya berarti 1 dan 3, ya kan? Ranknya yaitu 1 dan 3, 2 tidak termasuk ranknya. Ya, karena tidak dipasangkan dengan anggota dari domain, ya. Contohnya ini. Ya, ini. Himpunan A anggotanya A, B, C dan E. Himpunan B anggotanya W, X, Y dan Z, ya kan? Berarti himpunan A dipasangkan dengan X, B dipasangkan dengan Z, C dipasangkan dengan W, D dipasangkan dengan X, E dipasangkan dengan Z, ya. Ya kan? Oke. Jadi di sini kita lihat ya, domainnya berarti A, B, C, D dan E, ya kan? Kodomainnya berarti W, X, Y dan Z, ya kan? Ranknya yaitu kita lihat di anggota kodomain. Anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain, yang dipasangkan di domain yaitu yang mana aja? W, X dan Z, ya kan? Y tidak memiliki pasangan berarti tidak termasuk dari ranknya, ya kan? Berarti ranknya yaitu W, X dan Z, ya, seperti itu. Yang di sini bisa antum coba, ya. Bisa antum coba yang ini, tentukan domain, kodomain dan rank dari diagram panah berikut ini. Berarti kita ataupun sama-sama aja kita kerjakan, ya. Domainnya berarti ini apa aja? Yaitu domainnya Aris, Bari, Cecep, Darla dan Vira, ya kan? Kodomainnya apa? Soto, rawo, gulai, sate, sop dan nasi goreng, ya kan? Kodomainnya. Berarti ranknya yang mana? Ranknya kita lihat di anggota kodomain. Di anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota domainnya. Berarti yang mana aja? Rawo, gulai, sate dan nasi goreng, ranknya, ya. Seperti itu. Seperti itu, ya. Baru kita masuk ke kaitan fungsi dengan masalah sehari-hari. Jadi di sini banyak, ya, kaitan fungsi dengan masalah sehari-hari. Contohnya ini, seperti ini, dibuat di sini bisa antum baca, ya kan? Misalkan yang tadi, contoh-contoh yang tadi kan sama juga, ya kan? Seperti ini, anggota keluarga dengan acara-acara di TV, ya kan? Acara-acara di TV, anggota keluarga dengan mungkin direlasikan dengan aturan kesukaan, ya kan? Acara-acara TV, ya. Kemudian benda-benda abiotik, ya kan, direlasikan dengan bentuk dari benda tersebut, padat, cair dan gas. Benda-benda abiotik kan banyak juga, ya kan? Seperti itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi ini insya Allah minggu depan kita lanjutkan, ya. Yaitu tentang banyak fungsi yang mungkin antara dua himpunan, ya. Ana harapkan jika antum ada yang belum mengerti, belum jelas tentang pelajaran, bisa antum tanyakan langsung nanti, ya, ke WA pribadi Ustadz, ya. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan. Terima kasih atas perhatian dari antum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.